Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa dapat bermuajahah melalui pertemuan kali ini, melalui presentasi kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan pertama ada Yoga Andri Saputra, yang kedua ada Ana Soleha, dan yang ketiga ada Nur Aulia Hasanah. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai diglosia dan poliglosia yang diampu oleh dosen Profesor Dr. Zainal Rafli MPD dan Putil Zulharbi MPD. Baik, untuk pembagian pembahasan pada materi kali ini, yang pertama adalah materi diglosia yang akan dibahas oleh Ana Soleha dan Nur Aulia Hasanah, dan yang pembahasan kedua yaitu poliglosia yang akan dibahas oleh Yoga Andri Saputra. Baik, untuk pembahasan mengenai diglosia yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Nur Aulia Hasanah. Istilah diglosia pertama kali digunakan dalam bahasa Perancis, yaitu diglosi yang diserap dari bahasa Yunani yang memiliki arti dui bahasa. Oleh bahasawan Yunani, Ioannis Psicharis, ahli bahasa Arab William Warchais, lalu juga menggunakannya pada tahun 1930 untuk menuliskan situasi bahasa di dunia Arab. Pengertian diglosia secara umum adalah diglosia adalah suatu situasi bahasa di mana terdapat pembagian fungsional atas variasi-variasi bahasa atau bahasa-bahasa yang ada di masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah adanya suatu pembagian bahasa antara fungsi dari bahasa formal dan bahasa non-formal yang ada di masyarakat. Ferguson menggunakan istilah diglosia di sini untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari satu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu. Selanjutnya, rumusan asli Ferguson tentang diglosia yaitu 1. Diglosia adalah suatu situasi kebahasaan yang relatif stabil. Maksudnya, di mana selain terdapat sejumlah dialek-dialek utama, lebih tepatnya ragam-ragam utama dari suatu bahasa, terdapat juga sebuah ragam lain. Yang kedua, dialek-dialek utama itu diantaranya bisa berupa sebuah dialek standar atau sebuah standar regional. Yang ketiga, ragam lain atau yang bukan dialek-dialek utama itu memiliki ciri-ciri. 1. Sudah sangat terkodifikasi, maksudnya memiliki sistem yang lengkap. 2. Gramatikalnya lebih kompleks. 3. Merupakan wahana kesusastraan tertulis yang sangat luas dan dihormati. Selanjutnya dipelajari melalui pendidikan formal, lalu digunakan terutama dalam bahasa tulis dan bahasa lisan formal, tidak digunakan oleh lapisan masyarakat manapun untuk percakapan sehari-hari. Jadi, dua ragam, yaitu pertama ada ragam yang utama, yang kedua adalah ragam lain, yang mana dalam ragam lain ini hanya dipelajari oleh orang-orang tertentu dan hanya bisa didapatkan di dalam pendidikan formal. Sebelum waktu pelajar, sebelum tanggal 10. Pemaparan 9 topik diglosia menurut Ferguson. Yang pertama yaitu fungsi, merupakan kriteria diglosia yang sangat penting. Menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis terdapat dua variasi dari satu bahasa. Variasi pertama disebut dengan dialek tinggi atau biasa disingkat dialek T, dan yang kedua disebut dialek rendah yang biasa disingkat dengan dialek R. Contohnya, dalam bahasa Arab, dialek T-nya adalah bahasa Arab klasik dan yang merupakan bahasa Al-Quran yang lazim disebut sebagai Al-Fusyah. Lalu dialek R-nya adalah berbagai bentuk bahasa Arab yang digunakan oleh bangsa Arab yang lazim disebut sebagai Ad-Da'arij. Lalu, distribusi fungsional dialek T dan dialek R mempunyai arti
bahwa terdapat situasi di mana hanya dialek T yang sesuai untuk digunakan dan dalam situasi lain hanya dialek R yang bisa digunakan. Fungsi T hanya pada situasi resmi atau formal, sedangkan fungsi R hanya pada situasi informal dan santai. Penggunaan dialek T atau R yang tidak cocok dengan situasinya menyebabkan si penutur bisa disoroti. Nah, jadi penggunaan dari ragam T dan R ini harus digunakan sesuai gitu. Contoh, di Indonesia juga ada pembedaan ragam T dan ragam R dalam bahasa Indonesia. Ragam T biasanya digunakan dalam situasi formal seperti di dalam pendidikan, sedangkan ragam R digunakan dalam situasi non-formal seperti dalam pembicaraan dengan teman. Pembahasan yang ketiga yaitu diglosia merupakan warisan kesusastraan. Ferguson mengambil dari berbagai contoh bahasa yang salah satunya di dalamnya membahas mengenai bahasa Arab, yaitu di mana terdapat kesusastraan di mana ragam T yang digunakan dan dihormati oleh masyarakat bahasa tersebut. Kalau ada juga karya sastra kontemporer dengan menggunakan ragam T, maka dirasakan sebagai kelanjutan dari tradisi itu, yakni bahwa karya sastra harus dalam ragam T. Tradisi kesusastraan yang selalu dalam ragam T ini menyebabkan kesusastraan itu menjadi asing dari masyarakat umum. Namun, kesusastraan itu tetap berakar baik di negara-negara berbahasa Arab maupun bangsa lainnya. Jadi, dengan adanya diglosia perbedaan antara ragam T dan ragam R ini merupakan satu kesatuan warisan kesusastraan dari bangsa tersebut yang penggunaannya. Baik, pembahasan yang kedua yaitu adalah prestis. Prestis di sini adalah maksudnya itu suatu prestasi, kemampuan seseorang dalam menyampaikan sesuatu bahasa gitu. Dalam masyarakat diglosis, para penutur biasanya menganggap dialek T itu lebih bergengsi, lebih superior, lebih terpandang, dan merupakan bahasa yang logis. Sedangkan dialek R dianggap inferior, malah ada yang menolak keberadaannya. Menurut Ferguson, banyak orang Arab dan Haiti terpelajar menganjurkan agar dialek R tidak perlu digunakan, meskipun dalam percakapan sehari-hari mereka menggunakan dialek R. Anjuran tersebut keliru, salah sebab dialek T dan dialek R mempunyai fungsinya masing-masing. Jadi maksud dari prestis di sini adalah penggunaan dialek T dan dialek R ini tidak bisa dihilangkan salah satunya. Karena apa? Di situ dia memiliki posisi dan tempatnya masing-masing untuk menyampaikan bahasa. Pembahasan selanjutnya yaitu pemerolehan. Ragam T diperoleh dengan mempelajarinya dalam pendidikan formal, sedangkan ragam R diperoleh dari pergaulan dengan keluarga dan teman-teman sepergaulan. Oleh karena itu, mereka yang tidak pernah memasuki dunia pendidikan formal tidak akan mengenal ragam T sama sekali. Mereka yang mempelajari ragam T hampir tidak pernah menguasainya dengan lancar. Alasannya, karena ragam T tidak selalu digunakan dan dalam mempelajarinya selalu terkendali dengan berbagai kaidah dan aturan-aturan tata bahasa. Sedangkan ragam R digunakan secara reguler dan terus-menerus di dalam pergaulan sehari-hari. Dalam masyarakat diglosis, banyak orang terpelajar menguasai dengan baik kaidah-kaidah ragam T, tetapi tidak lancar menggunakan ragam tersebut. Sebaliknya, mereka tidak tahu atau tidak pernah memperhatikan kaidah-kaidah tata bahasa ragam R, tetapi dengan lancar mereka dapat menggunakan ragam tersebut. Dalam beberapa masyarakat diglosis, malah banyak penutur yang mengatakan bahwa ragam R tidak punya tata bahasa. Di Indonesia pun, banyak orang merasa sukar untuk menggunakan bahasa Indonesia ragam baku, baik lisan maupun tulisan. Nah, dalam contoh ini, kita seorang Indonesia pun, dalam kita menggunakan ragam bahasa baku, kita merasa sulit gitu. Baik kita mengucapkannya secara langsung maupun tidak. Ini menunjukkan bahwa menggunakan ragam T memang tidak semudah menggunakan ragam R. Sama juga, untuk menguasai ragam R, kita harus belajar secara formal. Tetapi untuk menguasai ragam R, kita tidak perlu. Pembahasan selanjutnya adalah stabilitas. Kestabilan dalam masyarakat diglosis biasanya telah berlangsung lama, di mana ada sebuah variasi bahasa yang dipertahankan eksistensinya dalam masyarakat itu. Pertentangan atau perbedaan antara ragam T dan ragam R dalam masyarakat diglosis selalu ditonjolkan karena adanya perkembangan dalam bentuk-bentuk campuran yang memiliki ciri-ciri ragam T dan ragam R. Ferguson berpandangan
bahwa ragam T dan ragam R dalam diglosia merupakan bentuk-bentuk dari bahasa yang sama. Namun di dalam gramatika ternyata di dalamnya terdapat perbedaan. Yaitu contohnya dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia formal biasanya harus kata tersebut terdiri dari subjek, predikat, objek. Namun dalam kesehariannya bangsa Indonesia sendiri pun menggunakan bahasa Indonesia yang non formal, yaitu tidak memperhatikan struktur gramatikalnya. Namun baik itu yang formal maupun yang non formal di dalamnya itu terdiri dari bahasa yang sama gitu, sama-sama menggunakan bahasa Lalu Indonesia, pembahasan selanjutnya yaitu standarisasi. Karena ragam T dipandang sebagai ragam yang bergengsi, maka tidak heran kalau standarisasi dilakukan terhadap ragam T tersebut melalui kodifikasi formal. Maksudnya di dalamnya ada sistem dan gramatikal yang lengkap. Yang di dalamnya ada kamus, tata bahasa, petunjuk lafal, dan buku-buku kaidah untuk penggunaan yang benar ditulis untuk ragam T. Sebaliknya, dalam ragam R tidak pernah diurus dan diperhatikan. Jarang ada kajian yang menyinggung adanya ragam R atau kajian khusus mengenai ragam R. Nah, sebagai ragam yang dipilih, yang distandardisasikan, maka ragam T jelas akan menjadi ragam yang lebih bergengsi dan dihormati. Sebagian besar kosakata pada ragam T dan ragam R adalah sama. Namun, ada kosakata pada ragam T yang tidak ada pasangannya pada ragam R, atau sebaliknya, ada kosakata pada ragam R yang tidak ada pasangannya pada ragam T. Ciri yang paling menonjol pada diglosia adalah adanya kosakata yang berpasangan, satu untuk ragam T dan satu untuk ragam R, yang biasanya untuk konsep-konsep yang sangat umum. Contohnya dalam bahasa Arab, kata apa untuk ragam P-nya adalah ma, dan untuk ragam R-nya adalah Lalu kata yang kedua, kata hidung untuk ragam T-nya disebut dengan anfun, dan untuk ragam R-nya adalah manakir. Lalu contoh yang ketiga, kata sekarang dalam bahasa Arab untuk ragam T-nya adalah al-an, sedangkan dalam ragam R-nya adalah dilwati. Lalu menurut Ferguson, dalam masyarakat diglosis hanya kosakata ragam T yang bisa ditulis secara formal, dan hanya ragam R yang hanya diharapkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, jadi bahasa ragam T, kosakata ragam T itu hanya bisa digunakan dalam ditulis secara formal atau perkataan-perkataan formal. Sedangkan dalam percakapan sehari-hari diharapkan hanya menggunakan yang ragam R. Nah, itu diglosia menurut Ferguson. Dalam bahasa Indonesia contohnya, kita mendaftarkan sejumlah kosakata yang berpasangan sebagai baku dan tidak baku, antara lainnya uang berpasangan dengan duit. Jadi istilahnya ragam T-nya uang itu uang adalah ragam T-nya, dan duit adalah ragam R-nya. Contoh lagi, buruk dan jelek. Untuk buruk ini adalah ragam T-nya, lalu ragam R-nya adalah jelek. Lalu contoh yang ketiga, istri dengan bini. Istri adalah ragam T-nya dan Untuk bini pembahasan adalah selanjutnya itu ragam fonologi. R-nya. Dalam bidang fonologi ada perbedaan struktur antara ragam T dan ragam R. Perbedaan tersebut bisa dekat, bisa juga jauh. Ferguson menyatakan sistem bunyi ragam T dan ragam R sebenarnya merupakan sistem tunggal. Namun, fonologi T merupakan sistem dasar, sedangkan fonologi L yang beragam R yang beragam-ragam merupakan subsistem atau parasistem. Fonologi T lebih dekat dengan bentuk umum yang mendasari dalam bahasa secara keseluruhan, sedangkan fonologi R lebih jauh dan bentuk-bentuknya mendasar. Maksudnya apa? Dalam pengucapannya, pengucapan fonologi T itu lebih mendasar, lebih sesuai dengan kaidah, lebih sesuai dengan apa yang dituliskan. Nah, kalau fonologi R itu lebih jauh dan bentuknya itu mendasar. Jadi fonologi ragam R itu lebih sesuai dengan bisa daerahnya masing-masing. Seperti tadi kata uang dan duit gitu kan. Uang hampir semua mengerti gitu, hampir semua mengerti bahwa itu adalah uang. Sedangkan duit tidak semua orang bisa mengerti bahwa itu duit. Jadi hanya ragamnya itu mendasar gitu kalau yang R. Tapi kalau yang T itu lebih sesuai dengan sistem dasarnya seperti itu.
Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas diglosia menurut pandangan Fishman. Nah, menurut Fishman itu, diglosia tidak terbatas pada dua ragam dari satu bahasa, tetapi diajukan pada situasi di mana terlihat perbedaan-perbedaan yang jelas dalam sistem linguistik yang disebabkan karena fungsi-fungsi sosial. Nah, menurut Fishman itu, dia menyatakan bahwa pada dasarnya bilingualisme atau kedewibahasaan dan diglosia itu penggunaan dua bahasa dalam masyarakat, tetapi masing-masingnya itu mempunyai fungsi serta peranan yang berbeda dalam konteks sosial. Fishman ini berpendapat bahwa adanya hubungan antara bilingualisme dan diglosia yang digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, bilingualisme dengan diglosia adalah penguasaan dua bahasa atau lebih, di mana digunakan secara bergantian sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang selanjutnya, diglosia tanpa bilingualisme adalah situasi kebahasaan yang mencirikan eksklusivitas dengan asumsi bahwa di antara penutur kelompok elit dan masyarakat tidak pernah terjadi interaksi. Nah, dalam artian ini menggunakan bahasa yang dipilih. Selanjutnya, bilingualisme tanpa diglosia adalah situasi kebahasaan yang memiliki ciri bahwa setiap bahasa itu memiliki peluang untuk digunakan tanpa perlu pembatasan fungsi tertentu. Yang ini merupakan pendapat dari Fishman. Selanjutnya yaitu pendapat dari Hymes. Jadi Hymes ini mengemukakan beberapa kriteria situasi diglosia sebagai berikut. Yang pertama, bahasa dibangun sebagai pengemban fungsi komunikasi formal, yang dimana termasuk sebagai bahasa tinggi. Simbolnya itu T. Nah, pengemban fungsi komunikasi informal menurut Hymes ini termasuk bahasa rendahan. Selanjutnya, bahasa dipandang bergengsi merupakan bahasa tinggi. Nah, sedangkan menurut Hymes ini bahasa yang dipandang bawahan itu merupakan bahasa rendahan. Selanjutnya, bahasa yang digunakan sebagai alat pelestarian dan pewarisan sastra tergolong bahasa tinggi. Nah, warisan sastra dimaksud ini adalah diutamakan warisan yang tertulis. Selanjutnya, bahasa dikuasai oleh pemakainya melalui pemerolehan. Nah, di mana sering dianggap sebagai bahasa rendahan, sedangkan bahasa yang dikuasai melalui pembelajaran itu dianggap sebagai bahasa tinggi. Selanjutnya, bahasa-bahasa yang dipergunakan sebagai bahasa lingua franca itu tergolong bahasa tinggi. Selanjutnya itu bahasa yang dianggap secara internal mantap atau stabil baik leksikal maupun gramatikalnya. Ini termasuk bahasa tinggi. Sebaliknya, bahasa yang mudah kemasukan unsur bahasa lain itu Hymes ini menganggap bahwa bahasa itu labil dan tergolong bahasa rendahan. Selanjutnya, bahasa yang tergolong bahasa tinggi itu memiliki gramatika yang rumit sehingga sulit dimasukkan ke sistem gramatika bahasa lain. Nah, sedangkan kalau bahasa rendahan itu mempunyai gramatika sederhana dan mudah dipelajari, dipahami, dan digunakan. Selanjutnya, poliglosia. Poliglosia ialah model yang disajikan dalam situasi sosiolinguistik Arab, yaitu rangkaian varietas atau level. Studi ini menempatkan variasi menengah antara bahasa Arab standar dan bahasa Arab kolokial. Menurut Blank, ada 5 variasi utama bahasa Arab, yaitu klasik, klasik dimodifikasi, bahasa sehari-hari tinggi, bahasa sehari-hari koinsiden, dan bahasa sehari-hari biasa. Perbedaan dan persamaan dari bahasa Arab standar dan dialek Arab umumnya terdapat pada sintaksis, fonologis, leksikal, dan morfologisnya. Berikut ada contoh 3 bahasa Arab. Yang pertama Arab standar, yang kedua bahasa Arab Mesir, dan yang ketiga bahasa Arab Yordania. Sekian dari presentasi kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di bawah.